Sesi debat saya mulai dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dewan Juri yang terhormat. Saya Faras Almur Fafiantulada dan berdirinya saya di sini sebagai perwakilan dari Lomba Debat Bahasa Indonesia oleh SMA Negeri 2 Pasuruan, dan saya akan menyampaikan pendapat sebagai pihak pro dalam mosi Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Dewan Juri, izinkan saya memberikan fakta sedikit mengenai singularitas teknologi. Singularitas teknologi seringkali diartikan sebagai suatu ancaman bagi manusia. Namun, jika kita tarik lebih lanjut mengenai secara garis besarnya, singularitas teknologi adalah suatu fenomena yang merupakan suatu kesempatan bagi manusia untuk menggunakannya sebagai peradaban yang lebih canggih, tidak konvensional lagi. Selanjutnya, saya akan membacakan pengertian sebelum saya akan memaparkan lebih lanjut mengenai pihak pro saya terhadap mosi ini. Singularitas teknologi adalah titik hipotetis di masa depan ketika pertumbuhan teknologi semakin cepat, tidak dapat dikendalikan, dan juga tidak dapat diprediksi, yang mana puncaknya adalah munculnya kecerdasan buatan, dan pasti akan mengubah peradaban manusia. Namun, kita juga harus mengerti bahwa singularitas teknologi ini bukanlah suatu ancaman, melainkan akselerator peradaban manusia. Saya memiliki 3 alasan yang mendukung mengenai singularitas teknologi ini. Yang pertama, percepatan penemuan ilmiah. Yang kedua, revolusi kesehatan. Dan yang ketiga adalah peningkatan produktivitas ekonomi. Mari kita bahas dan juga kupas lebih lanjut mengenai klasifikasi yang telah saya berikan sebelumnya. Pertama, percepatan penemuan ilmiah. Hal ini dibuktikan dengan adanya suatu temuan yang dinamakan AlphaFold oleh pemublikasi Nature tahun 2021. Hal ini berhasil memprediksi 200 juta struktur protein dengan hanya kurun waktu 2 tahun. Ini merupakan suatu masalah biologis yang dapat diselesaikan dalam puluhan tahun oleh manusia hanya menjadi 2 tahun dengan bantuan AlphaFold ini. Dan dengan adanya penemuan ini akan menjadi suatu hal yang biasa pada masa depan dan akan mencakup masalah global yang lebih mendalam mengenai cara atau upaya preventifnya terhadap penanggulangannya masalah-masalah global. Dan yang kedua, revolusi kesehatan. Dibuktikan dengan adanya meta-analisis oleh The Lancet Digital Health pada tahun 2019 yang membuktikan bahwa kecerdasan buatan mampu mendiagnosis penyakit dengan akurasi yang setara dan bahkan lebih tinggi daripada diagnosis oleh dokter spesialis. Ini akan berdampak pada kemajuan yang sangat signifikan pada dunia kesehatan yang pastinya lebih memudahkan persoalan global terkait persoalan medis. Dan pastinya ini akan sangat menunjang kehidupan manusia terhadap masalah kesehatan. Dan alasan yang ketiga mengenai pro terhadap singularitas teknologi adalah produktivitas ekonomi. Oleh sumber jurnal yang telah saya baca dari studi Science tahun 2023, kecerdasan buatan generatif meningkatkan kecepatan kerja sekitar 40% lebih cepat dari kualitas outputnya yang hanya 18%. Bahkan, saya juga membaca riset oleh NBER, oleh Biro Riset Ekonomi Nasional milik Amerika Serikat, yang menunjukkan singularitas dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih inklusif dan efisien atas adanya pekerjaan pemula dan pekerjaan atau pekerja yang berpengalaman.
Mungkin di sini sebagai lawan dari pihak pro atau pihak pro, yaitu pihak kontra, memiliki opini bahwa singularitas ini dapat membuat manusia kehilangan kendali. Faktanya, saya telah membaca jurnal yang diterbitkan oleh Eropa, yaitu Peraturan Perundang-undangan AI Act tahun 2023 yang mengatur keamanan, transparansi, dan juga etika kecerdasan buatan. Maknanya adalah singularitas teknologi ini bukanlah sebuah mesin liar tanpa kontrol, namun singularitas teknologi adalah suatu kecerdasan buatan yang tetap berada dalam kerangka hukum global. Dan opini dari pihak kontra yang kedua adalah dengan adanya singularitas teknologi ini akan membuat maraknya terjadi pengangguran. Faktanya, saya telah membaca jurnal oleh Research World Economic Forum pada tahun 2020 yang memprediksi akan ada lebih banyak lapangan pekerjaan baru yang lebih kreatif dan juga analitis. Hal ini juga dikarenakan adanya singularitas teknologi dari banyaknya lapangan pekerjaan yang dapat mentransformasikan lapangan pekerjaan yang sebelumnya menjadi transformasi pekerjaan yang lebih inovatif. Dan itulah sebabnya singularitas teknologi ini bukanlah sebuah monster. Namun, dengan adanya singularitas teknologi ini adalah sebuah katalis bagi kesejahteraan manusia, dan itulah yang membuat saya bangga sebagai tim pro atas mosi Dewan Juri mendukung kedatangan singularitas teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.